Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Malaki surat Al-Baqarah ayat 40, 41, 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltum munsad al anzaltum mas musaddiqal lima makum wala takunu awwala kafirim bih wala taru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun wala talbisul haqqu bil batili wa taktumul haqqo fa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kali kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Israil adalah nama julukan untuk Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Artinya adalah pilihan Allah. Ada pula yang mengartikan sebagai pemuka atau mujahid. Wabanuhu, anak cucu Nabi Yakub yang berjumlah 12. Az-zikro artinya mengingat, lawan katanya adalah lupa. Tetapi ini harus khusus untuk hati. Jika zal dikisrahkan, zikr artinya mengingat dengan lisan dan hati. Ngahdullah, perjanjian Allah ada dua macam. Ahdun nazari. Perjanjian ini menyangkut semua umat manusia, artinya menimbang-nimbang semua perkara dengan neraca akal. Dengan akal pikiran ini manusia bisa mengetahui hakikat segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui Sang Pencipta. Seperti yang diisyaratkan di dalam firman Allah yang berikut ini. Asad alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Al-A'raf
surat 7 ayat 172. Mahduddin. Perjanjian agama, hendaknya umat manusia hanya menyembah Allah dan tidak sekali-sekali menyekutukannya. Mereka berjanji akan mengamalkan syariat dan hukum-hukumnya. Berjanji beriman kepada rasul-rasulnya ketika ada dalil yang membuktikan kebenaran kerasulannya. Ar-rahbah artinya takut dan segan, tidak mau berbuat sembrono. Al-ayat ialah dalil yang dijadikan sebagai pengukuh oleh Allah terhadap kebenaran risalah Muhammad SAW. Dalil yang paling agung adalah Al-Quran. Al-labs berarti campur aduk. Az-zakar secara bahasa berarti menyucikan atau suci, sebab di dalam zakat terkandung tujuan membersihkan harta benda dari kotoran yang melekat sekaligus membersihkan jiwa pelakunya dan sifat tamak dan kikir. Pada permulaan surat ini Allah menegaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak perlu ada hal-hal yang diragukan. Selanjutnya Allah menjelaskan perihal perbedaan pandangan manusia terhadap Al-Quran. Di antara umat manusia ada yang beriman terhadap kebenaran Al-Quran, dan di antara mereka ada yang ingkar terhadap Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk, dan ada pula yang bersifat munafik. Kemudian Allah memerintahkan kepada umat manusia agar hanya menyembah Allah. Allah pun menemukan bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisinya kepada salah seorang hamba yang bernama Muhammad. Selain itu Allah menantang orang-orang yang menentang kebenaran Al-Quran. Tantangan ini benar-benar membuat mereka tak berkutik, sekaligus mengancam mereka yang mengadakan tantangan tersebut. Kemudian Allah pun mengemukakan hujah kepada kaum kufar secara tegas. Allah menyatakan bahwa mereka dihidupkan Allah sebanyak 2 kali dan dimatikan sebanyak 2 kali pula. Barulah Allah menjelaskan tentang penciptaan langit untuk kepentingan umat manusia. Dan Allah telah menumbuhkan manusia melalui beberapa fase. Dalam ayat-ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berbicara di hadapan bangsa-bangsa yang sering kedatangan nabi. Karenanya Allah mulai menjelaskan perihal bangsa Yahudi, karena bangsa ini tergolong paling tua dan pertama kali mendapat kitab dari langit melalui nabi-nabi mereka. Juga karena merekalah satu-satunya bangsa yang paling bersikap dengki terhadap umat Islam. Mereka beranggapan bahwa dengan membenarkan agama Islam berarti mereka masuk agama Islam. Hal ini menunjukkan suatu bukti kuat terhadap eksistensi agama Nasrani dan lainnya, sekaligus merupakan dalil bagi kebenaran Islam, sebab merekalah yang paling pertama menerima perjanjian agama ini. Ya Bani Israila lilazkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Artinya, ingatlah kalian akan nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian dengan sepenuh hati, dan bersyukurlah kalian dengan menggunakan lisan. Pengertian ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi benar-benar telah melupakan nikmat Allah, dan sedikit pun tidak terbetik niat di dalam hati mereka untuk menyatakan syukur. Nikmat yang dimaksud oleh ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya, yakni nikmat kenabian yang sengaja dipilih oleh Allah untuk mereka dalam masa yang sangat panjang, sehingga hal ini mengakibatkan mereka lebih dikenal sebagai bangsa yang terpilih. Nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka hanya bersifat khusus, sehingga mereka dianggap sebagai bangsa dan umat yang paling utama, dan khususnya harusnya mereka mengingat dan mensyukuri kelebihan ini. Sebagai tindakan menyatakan syukur ini ialah iman kepada setiap nabi yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada semua umat manusia. Tetapi sangat disayangkan kenyataan ini dijadikan sebagai alasan untuk berpaling dari Nabi Muhammad SAW dan menghinanya, bahkan sampai meremehkan.
Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang diutamakan Allah, dan Allah tidak sekali-sekali mengutus nabi melainkan dari bangsa mereka. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Jika kaum Bani Israel mau memikirkan apa yang tersebut di dalam perjanjian lama maupun baru yang sudah dikenal di kalangan mereka, di sana dikatakan bahwa Allah akan mengutus seorang rasul dari kalangan saudara sepupu mereka, yakni Bani Ismail. Nabi ini akan mendirikan suatu masyarakat baru yang beriman kepada Allah dan selalu mengikuti nur ilahi, hidayah yang diturunkan kepada mereka, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mengenai janji Allah kepada mereka adalah Allah akan menetapkan mereka sebagai penghuni Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengangkat derajat mereka dan memudahkan jalan hidup mereka di dalam mengalahkan musuh-musuh kafir. Mereka pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi karena mereka telah membelokkan janji Allah, padahal seharusnya mereka takut kepada Allah, maka kini mereka hanya takut kepada sebagian di antara mereka saja. Karenanya di sini Allah mengingatkan agar mereka hanya takut kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Janganlah kalian segan atau takut kecuali hanya kepada yang maha mengatur segalanya, yakni Allah. Allah lah yang memberikan nikmat yang begitu agung kepada mereka, dan Allah sangat berkemampuan menarik nikmat tersebut. Dan sebaliknya Allah bisa menghukum kalian karena tidak mau bersyukur. Karenanya hanya kepadaku kalian harus takut, dan janganlah kalian takut kepada selain aku, Allah. Setelah Allah mengemukakan perjanjian yang bersifat umum, kini Allah menjelaskan perjanjian yang bersifat khusus, yang merupakan inti dari hubungan ayat yang diulas di bawah ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Allah memerintahkan kepada kaum Yahudi agar beriman kepada Al-Quran. Pengertian ayat ini termasuk dalam pengertian aufu bi ahdi, penuhilah janjimu kepadaku, yang merupakan penjelasan bahwa memenuhi perjanjian terakhir ini adalah inti dari semua perjanjian di samping sebagai tujuan utamanya. Hal ini karena Al-Quran diturunkan untuk membenarkan apa yang tersebut di dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi. Perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran itu mengajak kepada tauhid, meninggalkan kekejian, lahir maupun batin, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain yang mampu mengantarkan seorang kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada dasarnya, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran ini sama dengan yang tersebut di dalam ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Sebab tujuan mereka adalah satu, yakni menegakkan kebenaran, memberikan petunjuk kepada umat manusia, dan menghilangkan berbagai penyakit akidah yang termasuk dalam kesesatan. Wala takunu awwala kafirim bih. Artinya, janganlah kalian terlalu cepat mengambil keputusan untuk menolak Al-Quran, sebab sudah sepantasnya kalian termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Hanya kalianlah yang mengetahui hakikat kebenaran Al-Quran melalui kitab-kitab Allah. Kalian pun mendapatkan berita gembira dan hidup di masa Al-Quran. Tetapi kenyataannya dalam kitab sejarah Nabi SAW dikatakan bahwa mereka ketika beliau datang ke Madinah, orang-orang Yahudi tidak mau mengakui. Penolakan ini dipelopori oleh Bani Quraidah, Bani Nazir, Yahudi Khaybar, dan disusul oleh kaum Yahudi lainnya yang mendukung untuk tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Artinya, janganlah kalian berpaling dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepadanya, dan janganlah kalian mengganti hidayah yang dibawa Nabi hanya lantaran persoalan sepele, yakni karena uang dan pangkat yang sengaja dialirkan oleh para pemimpin mereka agar rakyat bersedia menolak kenabian Nabi SAW, dan keadaan inilah diinginkan para pemimpin mereka karena alasan takut kepada kekuasaan kaum Yahudi jika rakyat menentangnya. Pertukaran
Seperti ini dikatakan sebagai sesuatu yang sedikit, padahal mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar karena kehilangan ridho Allah, di samping akan mendapatkan siksa Allah di dunia dan akhirat. Siksaan Allah di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih mereka merugi karena kehilangan nilai-nilai kebenaran yang kini menjadi kabur di mata mereka. Akal sehat mereka pun sudah hilang lantaran mereka berpaling dan dari bukti-bukti yang jelas kebenarannya. Wa iyaya fattakun, maksudnya hanya kepadaku lah kalian bertakwa dengan cara beriman kepadaku dan mengikuti jalan kebenaran dan berpaling dari kelezatan duniawi ketika panggilan akhirat menuntut kalian untuk beramal. Ayat ini bukan merupakan pengulangan ayat sebelumnya yang berbunyi wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kamu harus takut. Sebab latar belakang pengertian ayat ini dikaitkan dengan masalah upaya mereka yang mengganti kebenaran dengan kebatilan. Hal ini bersumberkan dari masa kekhawatiran pemimpin Yahudi terhadap rakyatnya yang akan mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan sebaliknya rakyat takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi jika mereka mengikuti jejak Nabi SAW. Karenanya dalam ayat ini Allah memerintahkan agar mereka bertakwa hanya kepada Allah, sebab seluruh kebaikan itu berada di bawah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, dan Allah lah tempat kembali satu-satunya. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Maksudnya, janganlah kalian bercampur adukan sesuatu yang benar yang diturunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dan sengaja kalian tuliskan dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar yang telah kalian ketahui. Jadi larangan pertama ditujukan kepada sikap merubah, dan yang kedua ditujukan kepada sikap menyembunyikan. Ayat di atas secara tegas menjelaskan cara-cara kaum Yahudi di dalam upaya menyesatkan dan menyelewengkan kebenaran. Dalam kitab mereka telah disebutkan hal-hal sebagai berikut. Larangan keras membohongi nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang nabi kepada mereka, yakni seorang nabi keturunan Nabi Ismail. Nabi itu akan membangun satu umat dan masa keturunan hamba sahaya Siti Hajar. Kemudian dijelaskan pula tanda-tanda Nabi yang akan diutus ini, sehingga persoalan menjadi jelas, tak perlu diragukan kebenarannya. Tetapi para rahib dan pendeta Yahudi mengambil jalan lain. Mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Cara mereka memalsukan kebenaran ialah dengan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang nabi yang disebut dalam kitab Taurat sebagai pembohong. Kemudian mereka menyembunyikan sifat-sifat nabi yang sebenarnya. Walaupun mengetahui, mereka juga menyembunyikan sifat dan cara nabi melakukan dakwah dalam mengajak kebenaran. Kemudian para rahib dan pendeta menghalangi kaum Yahudi yang akan mengikuti ajakan Rasul dengan cara menolak Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha menambah-nambah hal yang sengaja mereka buat. Selanjutnya hal tersebut mereka takwilkan sebagai perkataan orang-orang terdahulu dan perbuatan mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai ketetapan agama, padahal kenyataannya adalah adat istiadat mereka ciptakan, bukan dari orang-orang terdahulu. Mereka berhujjah bahwa orang-orang terdahulu adalah yang terbaik, yang mengerti perkataan nabi-nabi. Karenanya mereka menganggap bahwa seharusnya yang diikuti adalah perkataan mereka, bukan perkataan para nabi yang menurut mereka terlalu sulit dipaham. Sangat disayangkan alasan yang sengaja mereka buat ini sama sekali tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka dinyatakan sebagai pemalsu dan menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Taurat. Masalah ini juga ditolak oleh para ulama karena mereka meninggalkan kitab pegangan dan mengikuti pembicaraan mengacau yang mereka anggap sebagai hujah. Penulis kitab At-Tafsir mengatakan
Khitab ayat ini bisa juga ditujukan kepada kaum muslimin atau setiap kelompok di antara mereka. Pengertian seperti ini seakan-akan mengatakan, wahai para sultan, janganlah kalian mencampur adukan keadilan dengan kelaliman. Wahai para qadli, janganlah kalian mencampur adukan keputusan hukum kalian dengan riswah, suap. Pengertian seperti ini bisa berlaku untuk segenap lapisan dan golongan manapun. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, bisa juga ditujukan kepada orang-orang yang berlaku sama dengan Israel. Bisa juga ditujukan kepada orang-orang yang sama dengan mereka. Jadi siapapun yang mengambil riswah, suap untuk merubah kebenaran menjadi kebatilan atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan sedangkan kesempatan sangat memungkinkan untuk bertindak, maka orang-orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai sama dengan orang yang disebut di dalam ayat ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Kami telah menyebut bahwa kebahasan yang telah lalu bahwa salat itu merupakan ungkapan butuhnya manusia kepada yang disembah Allah. Pengungkapan ini dilakukan dengan perkataan, perbuatan adalah kedua-duanya. Cara mendirikan salat ialah menghadap kepada Allah dengan hati khusyuk, ikhlas dalam melaksanakan. Itulah inti salat yang sebenarnya. Yang diisyaratkan mengenai gerakan-gerakan salat adalah bukan merupakan tujuan utama daripada salat. Karenanya ibadat salat itu bentuknya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan masa. Tetapi ruh atau inti daripada salat ini tidaklah berbeda sekalipun Nabi yang membawa syariat berbeda-beda. Kesimpulan ayat tersebut ialah setelah Allah menyeru kepada Bani Israel tentang iman, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka agar mendirikan salat untuk membersihkan jiwa. Allah juga memerintahkan agar menunaikan kewajiban zakat. Sebab jenis ibadah ini merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka, sekaligus merupakan cermin hubungan yang serasi antara manusia. Hal ini merupakan pelaksanaan zakat diperlukan adanya pengorbanan harta benda untuk menyantuni kaum fakir miskin. Zakat juga mengandung nilai kesejahteraan umum di dalam sebuah kehidupan. Karena si kaya juga membutuhkan si miskin dan si miskin membutuhkan si kaya. Hal ini telah ditegaskan di dalam sebuah hadis. Al-mu'minu lil mu'mini kalub ni yasuddu ba'duhu ba'do. Orang beriman terhadap orang beriman lainnya ibarat sebuah bangunan. Salah satu sama lain saling kait-mengkait. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan ruku bersama orang-orang yang melakukan ruku. Artinya hendaklah kaum Yahudi juga berada dalam kelompok umat Islam ketika mendirikan sholat, sehingga sama seperti umat Islam. Melalui ayat ini Allah memerintahkan agar sholat dilaksanakan secara jamaah. Sebab ketika sholat dilakukan secara jamaah, ini semua jiwa bersatu memanjatkan doa dan mengadukan kepada Allah. Di samping itu jamaah bisa pula membina adanya saling pengertian antara kaum muslimin. Sebab ketika mereka berkumpul tentunya akan membicarakan hal-hal yang seharusnya dicegah dan bermusyawarah untuk hal-hal yang bersifat bermanfaat di kalangan mereka. Karenanya dikatakan di dalam sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, sholatul baha ati tafdulu ala sholatil fazzi bisab'i wa isrina darajat.
Salat berjamaah itu lebih baik dibanding salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Allah sengaja mengungkapkan pengertian salat dengan kata ruku agar membeda dengan kebiasaan salat yang biasa dilakukan kaum Yahudi sebelum Islam. Ketika itu salat mereka tidak memakai ruku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan bermanfaat pula bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.